Selamat datang di channel kami. Pernahkah ibu dan teman-teman membayangkan diusir dari rumah tepat jam 3 subuh saat anak sedang demam tinggi? Inilah yang dialami Ani. Hanya karena tangis sang anak dianggap merusak keindahan pesta ulang tahun mertuanya. Ani diseret dan dikunci di dalam gudang yang gelap dan pengap. Ibu Hela, sang mertua yang sangat gila hormat, bersama Niko, suami yang tega setianya cinta Ani, tidak pernah menyangka bahwa jam 3 subuh itu adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Di dalam gudang yang kotor itu, Ani menemukan sebuah rahasia besar yang terkubur selama puluhan tahun, sebuah kebenaran yang akan menjanjikan keadaan dalam sekejap. Ani melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia pergi membawa seluruh aset, rahasia tabungan, dan bukti kejahatan suaminya, tepat saat pesta mewah itu akan dimulai. Bagaimana nasib Ibu Hela saat para vendor menagih hutang di depan tamu-tamu dengan hormatnya? Dan keterkejutan apa yang membuat Niko akhirnya memohon belas kasihan pada kaki wanita yang dulu ia buang? Siapkan hati dan perasaan Anda, karena kisah, gara-gara anakmu rewel, pestaku hancur, ini bukan sekadar cerita yang dikhianati biasa. Ini adalah perjalanan tentang harga diri seorang ibu yang bangkit menjadi singa betina demi keadilan anaknya. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa, semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar, serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita mulai ceritanya. Suasana rumah besar itu terasa sangat mencekam bagi Ani meski lampu kristal di ruang tamu dengan menyala sangat terang. Jarum jam baru saja melewati angka 3 subuh. Namun seluruh isi rumah sudah sibuk luar biasa. Ibu Hela, mertua Ani, mondar-mandir memberikan perintah dengan suara melengking tinggi kepada para pekerja dekorasi dan catering. Pesta ulang tahun ke-60 Ibu Hela harus menjadi pesta paling megah yang pernah ada di lingkungan tersebut. Segala persiapan memakan biaya besar, dan Ibu Hela ingin memastikan setiap sudut rumah terlihat sempurna tanpa cacat sedikit pun. Namun, di tengah kemegahan itu, Ani justru sedang berjuang menahan tangis sambil digendong Rama, anak yang baru berusia 3 tahun. Rama terus menangis karena suhu tubuhnya sangat panas akibat demam tinggi yang menyerang sejak tengah malam. Ibu Hela menghentikan langkahnya tepat di depan Ani dengan wajah yang memerah karena marah. Ia merasakan suara tangis Rama merusak suasana hatinya yang sedang bersemangat menyambut tamu-tamu baik nanti siang. Baginya, tangisan cucunya sendiri tidak lebih dari suatu gangguan estetika yang dapat merusak citra keluarga besarnya. Ibu Hela tidak peduli bahwa Rama sedang sakit atau bahwa Ani sudah tidak tidur sejak kemarin demi membantu urusan dapur dan perlengkapan pesta. Di matanya, Ani hanyalah menantu yang tidak tahu diuntung karena berasal dari keluarga biasa. Ia sering merasa menyesal telah membiarkan putranya, Niko, menikahi wanita yang dianggapnya tidak memiliki nilai jual dalam pergaulan sosial kelas atas. Kemarahan Ibu Hela memuncak ketika Rama menjerit semakin keras karena rasa tidak nyaman pada tubuhnya. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Ibu Hela menjambak lengan Ani dan menyeretnya menuju area belakang rumah yang gelap. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu yang sudah lapuk dan berbau lembab, yaitu gudang tempat menyimpan barang-barang bekas dan alat berkebun yang sudah tidak terpakai. Ibu Hela membuka pintu itu dengan kasar hingga debu berterbangan kemana-mana. Ia kemudian membawa Ani dan Rama ke dalam ruangan sempit yang hanya diterangi oleh lampu neon kecil yang berkedip-kedip. Bau apek dan kotoran tikus langsung menyengat indera penciuman mereka. Gara-gara anakmu rewel, pestaku bisa hancur, teriak Ibu Hela tepat di depan wajah Ani dengan telunjuk yang menuding tajam. Ia tidak memedulikan air mata yang mulai mengalir di pipi menantunya itu. Bagi Ibu Hela, kesempurnaan pesta adalah harga mati yang tidak boleh diganggu oleh apapun, termasuk kondisi kesehatan cucunya. Ia mengancam Ani agar tetap berada di gudang itu dan memastikan Rama diam total. Jika suara tangis itu terdengar lagi sampai ke ruang depan, Ibu Hela tidak segan-segan mengusir Ani dan Rama dari rumah itu saat itu juga. Ia bahkan mengunci pintu gudang dari luar, membiarkan menantu dan cucunya terperangkap di antara tumpukan kardus tua dan peralatan rusak. Ani terduduk lemas di atas sebuah kursi kayu tua yang goyang. Ia mendekap Rama dengan sangat erat, berusaha memberikan kehangatan dari tubuhnya agar anak merasa tenang. Di dalam kesunyian gudang yang mencekam, hati Ani hancur berkeping-keping. Ia teringat bagaimana selama ini ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga ini,
bekerja dari pagi hingga malam, dan bahkan memberikan seluruh penghasilannya untuk membantu kebutuhan rumah. Namun, perlakuan yang ia terima justru lebih buruk daripada seorang pembantu. Ani melihat Rama yang mulai tertidur karena kelelahan menangis. Meski nafasnya masih terasa berat dan badannya sangat panas. Rasa sedih yang mendalam perlahan berubah menjadi sebuah amarah yang dingin di dalam hati Ani. Ia menatap sekeliling gudang dan menyadari betapa buruknya orang-orang yang selama ini ia panggil sebagai keluarga. Di pojok gudang, ia melihat beberapa kotak kayu milik mendiang ayah mertuanya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Rasa penasaran muncul di tengah keputusasaannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Ani menggeser beberapa kardus yang menutupi kotak kayu tersebut. Ia tidak menyangka bahwa di balik pintu gudang yang dikunci oleh ibu mertuanya, ada sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapat dan akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Ani menemukan sebuah peta kulit tua yang tertimbun di dasar kotak tersebut. Saat ia membukanya dengan tangan gemetar, matanya terbelalak melihat tumpukan dokumen penting dan sebuah buku tabungan atas nama suami, Niko. Namun, yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak adalah sebuah surat wasiat asli yang ditandatangani oleh ayah mertuanya sebelum meninggal dunia. Di sana tertulis dengan jelas mengenai pembagian aset dan sebuah fakta mengenai status Ibu Hela yang sebenarnya. Ternyata, selama ini ada ringkasan besar yang dipelihara di rumah ini untuk menindas Ani dan memanfaatkan tenaganya secara cuma-cuma. Kini Ani berdiri di tengah kegelapan gudang dengan melipat mata yang tidak lagi penuh ketakutan. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya telah menjadi korban pengkhianatan yang sangat terencana. Dokumen di tangannya adalah senjata yang selama ini ia perlukan untuk membebaskan diri dari penjara tanpa jeruji ini. Sambil mengusap kepala Rama yang masih tertidur, Ani mulai menyusun rencana di dalamnya. Jam masih menunjukkan pukul 3:30 subuh. Masih ada waktu bagi dirinya untuk melakukan serangan balik yang tidak akan pernah dibayangkan oleh Ibu Hela maupun Niko. Pesta yang direncanakan dengan penuh kesombongan itu sebentar lagi akan menjadi awal dari kehancuran mereka semua. Rasa penasaran Ani semakin memuncak. Ia merogoh bagian terdalam dari kotak kayu itu dan menemukan sebuah telepon genggam tua yang masih menyala ketika ia menyambungkannya ke pengisi daya yang kebetulan ada di tumpukan kabel bekas. Setelah menunggu beberapa saat, telepon itu menyala dan menampilkan beberapa pesan singkat yang belum sempat dihapus. Betapa hancurnya hati Ani saat membaca percakapan antara Niko dan seorang wanita bernama Lola. Di dalam pesan-pesan itu, Niko dengan jelas merencanakan untuk mengusir Ani setelah pesta ulang tahun Ibu Hela selesai. Niko merasa Ani sudah tidak berguna lagi karena tabungan rahasia hasil kerja keras Ani sudah hampir seluruhnya ditransfer ke rekening pribadi Niko. Bibi Sami, asisten rumah tangga senior yang diam-diam merasa iba, muncul di balik celah kecil pintu gudang yang tidak terkunci sempurna dari arah dapur. Dengan suara berbisik yang sangat pelan, Bibi Sami memberitahu Ani bahwa di luar sana Niko sedang asyik berbincang dengan Lola melalui telepon. Niko tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan bahwa setelah pesta ini, ia akan segera mengurus perceraian dan membawa Lola masuk rumah ini sebagai nyonya baru. Bibi Sami juga mengungkapkan bahwa Ibu Hela selama ini selalu mengambil uang dari dompet Ani saat Ani sedang mandi. Lalu uang itu digunakan untuk membayar cicilan perhiasan mewah yang akan dipamerkan di pesta nanti siang. Pernyataan Bibi Sami membuat seluruh tubuh Ani gemetar karena amarah. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya tidak hanya dikhianati oleh satu orang, melainkan oleh seluruh sistem di rumah ini. Ibu mertua yang ia hormati dan suami yang ia cintai ternyata adalah segerombolan serigala yang sedang menguliti hidupnya secara perlahan. Ani melihat rahasia buku tabungan milik Niko yang ia temukan di dalam map. Saldo di dalamnya sangat luar biasa, dan itu semua adalah uang yang seharusnya menjadi hak Rama dan tabungan masa depan mereka, namun disembunyikan oleh Niko dengan sangat rapi. Ani menatap Rama yang masih tertidur lemas di kursi tua. Anak ini tidak pantas mendapatkan kehidupan di lingkungan yang penuh dengan racun dan energi. Di dinding gudang yang lembab, Ani mendengar suara langkah kaki Ibu Hela yang angkuh melewati lorong belakang. Ibu Hela sedang sibuk memastikan tidak ada satupun debu yang menempel di guci kristal di ruang tengah. Ani tersenyum pahit. Wanita tua itu tidak tahu bahwa di dalam gudang yang ia kunci, menantu yang ia anggap remeh kini sedang mengumpulkan seluruh bukti kebusukannya. Ani tahu dia tidak bisa hanya diam dan menerima keadaan ini lebih lama lagi.
Waktu menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Udara subuh yang dingin mulai merasuk ke dalam celah-celah gudang. Namun hati Ani terasa sangat panas. Ia mulai memilah dokumen mana saja yang paling kuat untuk menghancurkan harga diri Ibu Hela di depan umum. Ia juga menemukan sebuah kunci kecil yang ditempelkan di balik sampul peta. Berdasarkan catatan kecil yang terlampir, kunci itu adalah kunci akses menuju brankas cadangan di ruang kerja utama yang berisi dana darurat perusahaan. Selama ini, Niko selalu mengaku bahwa perusahaan sedang merugi dan ia menjabat sebagai direktur utama hanya untuk nama saja tanpa gaji besar. Namun dokumen ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Ani mulai memasukkan semua dokumen penting, telepon genggam tua, dan buku tabungan itu ke dalam tas popok Rama yang cukup besar. Ia memastikan tidak ada satupun bukti yang tertinggal di dalam kotak kayu tersebut. Bibi Sami kembali mendekat dan memberikan kunci cadangan pintu belakang rumah kepada Ani. Bibi Sami berbisik bahwa dia sudah tidak tahan melihat penderitaan Ani dan ingin membantu sebisa mungkin. Dengan bantuan Bibi Sami, Ani memiliki akses untuk keluar dari rumah ini tanpa harus melewati penjagaan di depan yang sedang ramai oleh pekerja dekorasi. Langkah Ani kini menjadi sangat mantap. Ia tidak lagi merasa menjadi korban yang lemah. Ia adalah seorang ibu yang sedang melindungi masa depan anaknya dari para pencuri. Di balik dinding gudang yang berdebu ini, sebuah rencana besar telah matang. Ani akan memastikan bahwa pesta ulang tahun Ibu Hela tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun, bukan karena kemegahannya, melainkan karena kehancuran total yang akan terjadi dalam hitungan jam. Ani menarik napas dalam-dalam, menggendong Rama dengan satu tangan, dan bersiap untuk melangkah keluar demi mengambil kembali semua yang telah dicuri darinya. Kegelapan subuh di luar gudang terasa sangat dingin, namun adrenalin yang mengalir di tubuh Ani membuat ia tidak lagi merasakan menstruasi. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia mengikuti instruksi Bibi Sami untuk memberi sanksi melalui lorong pelayan menuju ruang kerja utama. Ia tahu bahwa Niko dan Ibu Hela saat ini sedang berada di lantai atas. Mungkin sedang beristirahat sejenak sebelum acara puncak dimulai. Ani melangkah tanpa suara, memastikan langkah kakinya tidak menimbulkan bunyi pada lantai kayu yang mengkilap. Di tangannya, ia menggenggam kunci kecil yang ia temukan di gudang tadi, kunci yang menjadi akses menuju pusat kekuatan finansial palsu milik suaminya. Saat berhasil memasuki ruang kerja, Ani langsung menuju sebuah lemari buku besar yang menyembunyikan brankas besi di belakangnya. Dengan tangan yang sedikit bergetar namun penuh keyakinan, ia memasukkan kombinasi angka yang pernah ia lihat secara tidak sengaja saat Niko sedang mabuk beberapa bulan yang lalu. Brankas itu terbuka dengan suara klik yang pelan. Di dalamnya, Ani menemukan tumpukan uang tunai dalam jumlah besar, tumpukan perhiasan emas milik ibu yang dulu dipinjamkan oleh Niko dengan alasan modal usaha, serta beberapa sertifikat tanah yang ternyata sudah dibalik nama menjadi nama Niko tanpa sepengetahuan Ani. Ani segera memasukkan uang tunai dan perhiasan itu ke dalam tas yang ia bawa. Ia merasa tidak sedang mencuri, melainkan sedang mengambil kembali haknya yang telah dirampas secara licik. Selain uang, ia menemukan sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa posisi Niko sebagai direktur utama di perusahaan keluarga sebenarnya berada di ujung tanduk karena kasus penggelapan dana. Dokumen itu menunjukkan bahwa Niko sangat bergantung pada dana segar yang seharusnya cair pagi ini untuk menutupi hutang pesta dan hutang kantor. Tanpa uang di dalam brankas ini, Niko tidak akan bisa membayar vendor catering, dekorasi, maupun musik yang semuanya meminta pelunasan di tempat sebelum acara dimulai. Sambil menggendong Rama yang mulai bergerak dalam tidurnya, Ani juga menemukan sebuah buku catatan kecil milik Niko yang berisi daftar pemberian hadiah mewah untuk Lola. Marah dan muak bercampur menjadi satu saat ia melihat bahwa uang sekolah Rama yang selama ini katanya belum dibayar, ternyata digunakan untuk membeli tas bermerek bagi selingkuhannya. Ani mengambil buku itu sebagai bukti tambahan. Ia kemudian menuju meja kerja dan menemukan stempel resmi perusahaan serta beberapa cek kosong yang sudah ditandatangani. Dengan keberanian yang luar biasa, Ani menuliskan sesuatu di atas cek tersebut untuk memastikan bahwa semua aliran dana pribadi yang pernah ia masukkan ke rekening perusahaan ditarik kembali secara otomatis hari ini. Tepat pukul 4 pagi lewat 15 menit, Ani keluar dari ruang kerja tersebut. Ia kembali membahas Bibi Sami di dekat pintu belakang. Bibi Sami sudah menyiapkan taksi online yang dipesan menggunakan ponselnya agar tidak terlacak oleh Niko.
Ani memeluk Bibi Sami dengan erat dan membisikkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam. Bibi Sami hanya mengangguk pelan sambil menangis, berharap Ani bisa mendapatkan keadilan yang layak. Ani melangkah keluar dari rumah mewah itu tanpa sedikit pun meninggalkan segala penderitaan yang selama ini ia telan bulat-bulat demi menjaga nama baik keluarga yang ternyata busuk hingga ke akar-akarnya. Di dalam taksi, Ani segera menghubungi Irma, sahabat lamanya yang menjabat sebagai manajer di sebuah firma hukum ternama. Ani menceritakan secara singkat apa yang terjadi dan meminta bantuan Irma untuk mengamankan dokumen-dokumen tersebut. Irma yang sudah lama curiga dengan perilaku Niko langsung menyanggupi untuk membantu. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah lokasi aman yang jauh dari jangkauan keluarga Ibu Hela. Ani menatap wajah Rama yang melukis di bawah lampu jalanan yang remang-remang. Ia berjanji dalam hati bahwa ini adalah yang terakhir kalinya Rama harus menderita karena ulah ayah dan neneknya sendiri. Pikiran Ani kini terfokus pada apa yang akan terjadi di rumah itu beberapa jam lagi. Ia tahu bahwa begitu matahari terbit, kegaduhan besar akan terjadi. Tanpa uang tunai di brankas dan tanpa kehadirannya untuk mengatur segala urusan teknis pesta, Ibu Hela akan menghadapi kenyataan pahit di depan para tamu undangannya. Ani merasa lega karena ia telah berhasil menyelamatkan rahasia tabungan dan aset-aset penting sebelum mereka sempat mengeluarkannya secara tidak hormat. Keputusan gila yang ia ambil di jam 4 pagi ini adalah langkah awal dari sebuah balas dendam yang elegan dan sangat menyakitkan bagi para penjahat. Mobil taksi itu melaju semakin menjauh dari kawasan perumahan elit tersebut. Ani melihat ke arah jendela, melihat fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Bagi Ibu Hela dan Niko, matahari hari ini mungkin akan terlihat sangat indah pada awalnya. Namun mereka tidak sadar bahwa badai besar sedang menunggu untuk menghancurkan segala kesombongan mereka. Ani mendekap tas yang berisi harta dan bukti kejahatan itu dengan sangat erat. Ia tidak lagi takut, karena ia tahu bahwa kebenaran ada di dalamnya. Hari ini, ia bukan lagi menantu yang bisa diinjak-injak, melainkan wanita yang memegang kendali penuh atas kehancuran sebuah pesta yang dibangun di atas air mata anaknya. Matahari mulai naik tinggi menyinari halaman rumah besar yang kini telah berubah menjadi taman bunga plastik yang sangat megah. Ratusan kursi dengan pita emas tertata rapi di bawah tenda transparan yang mahal. Ibu Hela turun dari lantai atas dengan gaun sutra berwarna marun yang berkilauan. Wajahnya penuh riasan tebal untuk menutupi keriput dan kelelahan. Ia tersenyum angkuh saat melihat para tamu undangan mulai berdatangan, termasuk beberapa rekan sosialitanya yang paling berpengaruh. Namun, senyuman itu perlahan memudar ketika ia menyadari bahwa aroma masakan dari dapur tidak tercium sama sekali. Harusnya, catering sudah menyajikan hidangan pembuka sejak setengah jam yang lalu. Ibu Hela berteriak memanggil Ani untuk menanyakan perihal makanan, namun tidak ada jawaban. Ia mengira Ani masih mendekam di gudang bersama Rama yang rewel. Dengan langkah terburu-buru, ia ke belakang dan menemukan pintu gudang menuju keadaan terbuka lebar dan kosong melompong. Rasa panik mulai menyerang saat ia melihat Bibi Sami hanya berdiri mematung di dapur tanpa melakukan aktivitas memasak apapun. Ibu Hela memaki Bibi Sami, namun asisten rumah tangga itu hanya menjawab dengan suara datar bahwa semua bahan makanan belum dikirim karena pembayaran pelunasan belum diterima oleh pihak vendor catering. Di ruang tamu utama, Niko sedang dirumuni oleh 3 orang pria bertubuh besar yang merupakan perwakilan dari vendor dekorasi dan sound system. Mereka menuntut pelunasan sisa pembayaran sebesar ratusan juta rupiah yang seharusnya ditransfer ke halaman ini. Niko dengan sombongnya menyuruh mereka menunggu sebentar sambil melangkah menuju ruang kerjanya untuk mengambil uang tunai di brankas. Ia yakin uang di sana lebih dari cukup untuk membungkam para penagih itu. Namun, saat ia membuka lemari buku dan memutar kombinasi brankas, seluruh tubuhnya tiba-tiba lemas. Brankas itu kosong tanpa menyisakan lembaran uang pun maupun perhiasan yang ia simpan. Keringat dingin bercucuran di dahi Niko saat ia menyadari bahwa semua dokumen penting dan sertifikat tanah juga raib. Ia berlari keluar mencari Ani, namun ia hanya menemukan tas kosong milik Rama yang berada di dekat pintu belakang. Niko segera menyadari bahwa menantu yang selama ini injak-injak mereka telah melakukan hal yang sangat nekat. Ia mencoba menghubungi ponsel Ani berkali-kali, namun nomor itu sudah tidak aktif.
Kegaduhan di depan semakin tidak terkendali karena pihak catering mulai mengangkut kembali peralatan mereka dan membatalkan layanan secara sepihak di depan mata para tamu undangan yang mulai lapar dan kebingungan. Ibu Hela yang berusaha tetap tenang di depan tamu kini harus menanggung rasa malu yang luar biasa. Salah satu teman sebaiknya bertanya mengapa tidak ada setetes air pun yang disajikan. Sementara para pekerja justru sibuk mengungkap panggung musik di tengah acara. Ibu Hela mencoba berbohong dengan mengatakan ada kesalahan teknis pada sistem perbankan. Namun tidak ada yang percaya. Suasana pesta yang seharusnya penuh tawa berubah menjadi sangat canggung dan penuh bisikan sinis. Orang-orang mulai bergumam tentang kebangkrutan keluarga itu yang ternyata hanya pamer kemewahan tanpa modal yang nyata. Puncak kehancuran terjadi ketika seorang pria berseragam dari bank datang membawa surat penyertaan aset darurat. Pria itu mengumumkan dengan suara lantang di depan para tamu bahwa rumah tersebut sudah masuk dalam daftar situs karena jaminan hutang yang gagal bayar. Para tamu undangan langsung berhamburan keluar karena takut terseret dalam masalah hukum keluarga itu. Ibu Hela terjatuh terduduk di atas lantai marmernya yang dingin, sementara gaun sutranya yang mahal mengangkut kaki kursi hingga robek. Ia berteriak histeris menyebut nama Ani, menyalahkan wanita itu atas semua kekacauan ini. Namun suaranya hanya menggema di ruangan yang kini mulai kosong. Niko berdiri tergeletak di tengah taman yang berantakan, menyaksikan kejayaannya runtuh dalam beberapa menit. Seluruh investasi ego yang ia bangun bersama ibunya hancur total, karena ketiadaan biaya operasional yang selama ini mereka curi dari hak Ani. Pesta ulang tahun yang seharusnya menjadi pembuktian kelas sosial mereka justru berubah menjadi panggung penghinaan yang disaksikan oleh semua orang penting di kota itu. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi makanan mewah. Yang tersisa hanyalah puing-puing dekorasi dan tagihan yang menggunung. Hari yang kira-kira mereka akan menjadi puncak kejayaan kini secara resmi menjadi pemakaman bagi ego dan kesombongan mereka yang sangat tinggi. Ani duduk dengan tenang di sebuah kamar hotel yang aman, sementara Irma sedang sibuk memeriksa tumpukan dokumen yang dibawa Ani. Rama sudah jauh lebih baik setelah mendapatkan kompres dan obat dari dokter yang dipanggil Irma ke hotel. Sambil menunggu Rama terlelap, Ani mulai membuka amplop coklat kusam yang ia ambil dari kotak dasar kayu di gudang tadi. Di dalamnya terdapat surat pernyataan yang ditulis tangan oleh ayah mertua Ani, lengkap dengan stempel notaris lama. Begitu membaca isinya, nafas Ani tertahan. Rahasia yang selama ini terkunci rapat akhirnya terbuka lebar. Ibu Hela bukan hanya sekadar istri siri, tetapi dia adalah mantan asisten rumah tangga yang telah memalsukan identitas untuk bisa mencuri ayah mertuanya. Dokumen itu menjelaskan bahwa ibu kandung Niko yang sebenarnya adalah seorang wanita bangsawan yang meninggal secara misterius tak lama setelah melahirkan. Ibu Hela yang saat itu bekerja di rumah tersebut, memanfaatkan situasi duka untuk mendekati ayah mertua Ani dan perlahan menyingkirkan semua bukti keberadaan istri pertama. Lebih mengejutkan lagi, ada laporan medis lama yang menyatakan bahwa Ibu Hela sebenarnya mandul. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa Niko bukan anak kandung Ibu Hela, melainkan anak dari istri pertama yang dipaksa mengakui Ibu Hela sebagai ibu kandungnya sejak bayi demi mengamankan posisi Ibu Hela di keluarga itu. Irma mendekat dan melihat dokumen tersebut dengan mata terbelalak. Ia menjelaskan bahwa jika bukti ini sah, maka Ibu Hela tidak memiliki hak sepeser pun atas harta peninggalan keluarga, karena dalam wasiat asli disebutkan bahwa hanya harta boleh diturunkan kepada anak kandung dan menantu yang sah secara hukum serta moral. Selama ini, Ibu Hela telah bertindak seolah-olah dia adalah pemilik tunggal kekuasaan di rumah itu, padahal dia hanyalah orang asing yang membangun istana di atas sebuah besar. Ani merasa ngeri membayangkan betapa buruknya wanita yang selama ini menyiksanya. Di sisi lain kota, rumah besar yang tadi pagi tampak megah kini menyerupai kapal pecah. Para tamu sudah pergi sepenuhnya, meninggalkan Ibu Hela yang masih menangis histeris di atas lantai. Niko mondar-mandir seperti orang gila, mencoba menghubungi kolega bisnisnya untuk meminjam uang, namun semua panggilan ditolak. Reputasi mereka sudah hancur dalam sekejap. Saat itulah, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Niko dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi foto dokumen identitas asli Ibu Hela sebagai asisten rumah tangga masa lalu dengan tulisan singkat, "Kebohongan tidak akan bertahan selamanya." Niko menatap ibunya dengan penuh tanya dan kualitas buruk. Ia mulai mengingat kembali bahwa tidak ada satupun foto masa kecilnya bersama Ibu Hela di rumah sakit,
atau saat ia masih bayi yang terlihat wajar. Ibu Hela yang melihat raut wajah Niko segera bangkit dan mencoba merebut ponsel itu. Namun gerakannya yang panik justru semakin meyakinkan Niko bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Pertengkaran hebat pun pecah di antara ibu dan anak yang selama ini kompak menindas Ani. Mereka yang sebelumnya bersatu dalam kejahatan, kini mulai saling menyerang demi menyelamatkan diri masing-masing. Ani yang memadukan situasi dari kedamaian merasakan kepuasan yang dingin. Ia tidak perlu mengotori tangannya untuk menghancurkan mereka, karena kebenaran memiliki caranya sendiri untuk bekerja. Dengan bantuan Irma, Ani mulai menyusun berkas untuk melaporkan pemalsuan dokumen yang dilakukan Ibu Hela puluhan tahun lalu. Ia juga menyiapkan bukti penggelapan dana yang dilakukan Niko di kantornya. Jabatan Niko sebagai direktur utama akan segera berakhir dengan cara yang paling mengarahkan. Malam mulai turun, namun bagi Ani, ini adalah awal dari fajar yang sesungguhnya. Ia menatap wajah Rama dan berjanji bahwa identitas asli keluarga mereka akan segera terungkap. Ibu Hela menyanyikan Nyonya Besar yang selalu cemburu darah ningrat dan status sosialnya. Sebentar lagi harus menghadapi kenyataan bahwa dia tidak lebih dari seorang penipu yang masa lalunya telah kembali untuk menagih janji. Rahasia besar itu kini sudah berada di tangan yang tepat, dan Ani siap untuk mengungkapnya tepat di hadapan hukum. Kegaduhan di kediaman Ibu Hela belum benar-benar berakhir meskipun undangan tamu biasa telah bubar. Beberapa tamu VVIP, termasuk rekan bisnis penting yang memegang saham di perusahaan tempat Niko menjabat sebagai direktur utama, masih bertahan karena mereka menuntut penjelasan atas kekacauan pesta dan isu kebangkrutan yang beredar. Niko berusaha keras menenangkan mereka di ruang tengah, namun wajahnya yang pucat dan keringat yang bercucuran tidak bisa menutupi kepanikan. Di tengahnya terasa sangat panas. Pintu depan rumah terbuka lebar. 2 orang polisi berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, didampingi oleh seorang auditor keuangan dari pusat. Kedatangan petugas tersebut mengejutkan semua orang yang ada di sana. Petugas itu menyatakan bahwa mereka membawa surat perintah penyidikan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar miliaran rupiah yang mengarah pada tindakan Niko. Seluruh tamu VVIP terperangah. Beberapa dari mereka langsung menjauh dari Niko seolah-olah pria itu adalah wabah yang mematikan. Auditor keuangan tersebut kemudian memberikan bukti bahwa ada aliran dana ilegal yang ditarik dari rekening kantor operasional untuk membiayai pesta ulang tahun Ibu Hela yang mewah ini. Nama Niko sebagai direktur utama tercatat jelas dalam setiap transaksi bodong tersebut. Ibu Hela yang melihat anaknya akan diborgol langsung berteriak histeris dan mencoba menghalangi petugas. Ia berteriak bahwa ini pasti fitnah yang disebarkan oleh Ani. Namun, petugas tersebut justru mengeluarkan dokumen lain yang jauh lebih mengejutkan. Dokumen itu adalah bukti pemalsuan identitas dan dokumen kependudukan yang dilakukan Ibu Hela untuk menguasai aset mendiang suaminya. Di depan kolega para bisnis yang terhormat, status Ibu Hela sebagai penipu kelas kakap dikuliti satu persatu. Para tamu VVIP yang selama ini memuja Ibu Hela kini menyaksikan dengan pandangan jelek dan penuh hinaan. Kekacauan semakin memuncak saat para penagih hutang dari berbagai vendor catering dan dekorasi kembali merangsek masuk ke dalam rumah. Mereka mulai menarik perhiasan paksa yang masih menempel di leher dan telinga Ibu Hela sebagai jaminan karena cek yang diberikan Niko tadi pagi ternyata kosong. Ibu Hela meronta-ronta saat kalung berliannya ditarik kasar hingga kulitnya memerah. Namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berniat membantunya. Rekan-rekan bisnis Niko satu persatu meninggalkan tempat itu dengan wajah penuh kemarahan, mengancam akan menuntut Niko secara hukum atas kerugian saham mereka. Niko terduduk lemas di lantai dengan tangan terborgol, menatap kosong ke arah dekorasi pesta yang kini hancur diinjak-injak massa. Ia kehilangan segalanya dalam waktu beberapa jam saja. Jabatan sebagai direktur utama, reputasi, dan harta benda. Selingkuhannya, Lola, yang tadinya bermaksud datang untuk merayakan kemenangan justru muncul hanya untuk mencaci maki Niko. Lola melemparkan kunci apartemen yang diberikan Niko ke wajah pria itu sambil berteriak bahwa dia tidak sudi berhubungan dengan pria miskin dan pesakitan. Pengkhianatan Lola menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan mental Niko di depan umum. Di sudut ruangan, Bibi Sami melihat semua kejadian itu dengan perasaan lega yang mendalam. Ia segera mengirimkan pesan video singkat kepada Ani yang ditampilkan detik-detik Ibu Hela dan Niko dipermalukan habis-habisan.
Tidak ada lagi keangkuhan di wajah menyanyikan, "Nyonya besar." Yang ada hanyalah wajah Renta yang penuh ketakutan dan kehinaan. Rumah mewah itu kini benar-benar telah berubah menjadi medan pertempuran di mana harga diri mereka habis tak tersisa. Polisi akhirnya menggiring Niko dan Ibu Hela menuju mobil tahanan di bawah sorotan lampu kamera dari beberapa wartawan yang mulai mencium bau skandal besar tersebut. Para tetangga keluar dari rumah masing-masing, menyaksikan drama jatuhnya keluarga yang selama ini dikenal sombong dan pamer kekayaan. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan bagi Ibu Hela justru berakhir dengan sirine polisi yang memekakkan telinga. Kehancuran total telah benar-benar tiba, dan mereka tidak memiliki siapapun lagi untuk dijadikan tempat bersandar atau dimintai bantuan. Ani menatap layar ponselnya dengan perasaan yang sulit digambarkan saat melihat video kiriman Bibi Sami. Di sana, Ibu Hela dan Niko tampak begitu kecil dan terhina di bawah sorotan lampu kamera dan pengawal polisi. Namun, Ani tahu bahwa kemenangannya belum sepenuhnya sempurna jika ia belum mengamankan masa depan Rama. Dengan bantuan Pak James Warihanto, pengacara tua yang selama ini menghilang karena diancam oleh Niko, Ani mulai menyusun langkah strategi. Pak James membawa berkas asli yang tidak sempat dihancurkan oleh Ibu Hela, yaitu bukti bahwa seluruh saham mayoritas perusahaan yang dikelola Niko sebenarnya diwariskan kepada istri sah dan keturunannya yang sah secara moral. Ani kini tidak lagi bersembunyi di hotel kecil. Pak James membawa ke sebuah kediaman pribadi yang aman, sebuah villa yang terdaftar atas nama mendiang ayah mertuanya yang tidak diketahui oleh Ibu Hela maupun Niko. Di sana, Ani mulai menata kembali rencana hidupnya. Ia bukan lagi wanita yang bisa dikeluarkan jam 3 subuh. Ia adalah pemegang kendali aset yang sesungguhnya. Irma, sahabatnya yang menjabat sebagai manajer di firma hukum, terus bekerja lembur untuk memastikan bahwa semua tuntutan hukum terhadap Niko dan Ibu Hela tidak memiliki celah untuk lolos. Selama masa pengungsinya ini, Ani menyadari betapa kuatnya dirinya sebagai seorang ibu. Ia mengurus Rama yang perlahan mulai pulih dari traumanya dengan penuh kasih sayang. Rama tidak lagi terbangun tengah malam sambil berteriak ketakutan karena bentakan neneknya. Di villa yang tenang itu, Ani mengajarkan Rama bahwa mereka adalah pemenang. Namun, Ani tetap waspada karena ia tahu Niko memiliki banyak akal untuk mencoba merebut kembali posisinya, meskipun pria itu kini berada di balik jeruji besi sementara. Pak James mengungkapkan bahwa selama ini, dana yang dikelola Niko sebagai direktur utama telah banyak dialirkan ke rekening-rekening gelap untuk menutupi gaya hidup mewah Ibu Hela dan Lola. Namun, karena Ani telah menarik semua dana pribadinya dan memblokir akses brankas di jam 4 pagi itu, sistem keuangan Niko langsung lumpuh total. Hal ini memicu efek domino yang membuat semua keadaan Niko terbongkar secara otomatis oleh sistem audit perusahaan. Ani merasa puas mengetahui bahwa keputusannya untuk kabur di subuh tapi itu adalah kunci dari jatuhnya kerajaan palsu suaminya. Meskipun ia memiliki segalanya saat ini, Ani tidak ingin terburu-buru tampil di publik. Ia membiarkan berita tentang kehancuran keluarga Ibu Hela menjadi konsumsi publik yang panas. Ia ingin dunia mengetahui betapa busuknya orang-orang yang selama ini membangun citra sebagai keluarga terpandang. Setiap hari, berita di televisi menampilkan wajah Ibu Hela yang kuyutan pariasan, mendekam di sel tahanan sementara bersama tahanan kasus penipuan lainnya. Ani hanya menonton dari luar biasa, mempersiapkan penampilan perdananya yang akan mengejutkan semua orang. Irma memberitahu Ani bahwa Lola, selingkuhan Niko, mencoba mencari keberadaan Ani untuk meminta bagian dari harta yang dibawa kabur, mengklaim bahwa sebagian adalah uang pribadinya yang dititipkan pada Niko. Ani hanya tertawa mendengar berita itu. Ia menyuruh Irma untuk mengabaikan wanita itu dan justru menyiapkan persyaratan perdata atas keterlibatan Lola dalam menikmati uang hasil penggelapan dana perusahaan. Ani tidak akan memberikan sedikitpun belas kasihan kepada siapapun yang telah merusak kebahagiaan rumah tangganya dan menyakiti anaknya. Kini, sang singa betina telah bangun sepenuhnya. Ani menghabiskan waktu sorenya dengan melihat pemandangan dari balkon villa, merencanakan bagaimana ia akan memimpin perusahaan keluarga tersebut dan membersihkan nama baik ayah mertuanya dari noda yang ditinggalkan Ibu Hela. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, namun ia tidak lagi merasa takut. Dengan dukungan Pak James dan Irma, Ani siap mengambil kembali tahta yang seharusnya menjadi miliknya sejak lama. Pelarian ini bukan sekadar untuk menyelamatkan diri,
melainkan untuk mengumpulkan kekuatan sebelum ia benar-benar menghancurkan sisa-sisa kesombongan para antagonis itu. Nasib malang benar-benar menghantam Ibu Hela dan Nico setelah penangguhan tersingkir mereka dikabulkan dengan jaminan yang menghabiskan sisa-sisa perhiasan terakhir yang disembunyikan Bibi Sami di bawah kasur. Namun, kebebasan sementara itu justru terasa lebih menyakitkan daripada jeruji besi. Rumah besar mereka telah ditutup sepenuhnya oleh bank dengan garis kuning yang melintang di pintu gerbang. Tidak ada lagi lantai marmer, tidak ada lagi pelayan yang menyediakan kopi, dan tidak ada lagi pendingin ruangan yang sejuk. Kini, Ibu Hela harus menyeret kopernya melewati jalanan sempit di pinggiran kota, tempat yang dulu selalu ia sebut sebagai daerah kumuh yang menjijikan. Nico berhasil menyewa sebuah kamar kontrakan sempit di sebuah gang yang becek, tempat yang sangat dekat dengan gudang pembuangan sampah. Ruangan itu hanya berukuran 3 kali 3 meter, dengan atap seng yang bocor dan dinding yang berjamur. Saat hujan turun deras, udara masuk dari segala celah, membuat tempat tidur mereka yang tipis menjadi basah dan berbau apek. Ibu Hela terus-menerus mengeluh dan memaki Nico karena tidak mampu mencari tempat yang layak. Padahal Nico sendiri sudah kehilangan segala keuangan aksesnya. Ia yang dulu menjabat sebagai direktur utama kini tidak lebih dari seorang pengangguran yang dianggap sebagai penipu oleh seluruh hubungan bisnisnya. Penderitaan mereka semakin lengkap ketika rasa lapar mulai menyerang. Tabungan yang mereka miliki sudah ludes untuk membayar biaya pengacara yang ternyata juga tidak bisa berbuat banyak. Untuk makan sehari-hari, Nico terpaksa mengantre di warung nasi pinggir jalan, membeli 1 bungkus nasi untuk dibagikan berdua dengan ibunya. Ibu Hela yang terbiasa makan hidangan kelas hotel bintang 5 kini sering menangis histeris saat melihat lauk pauk yang sangat sederhana dan terkadang sudah hampir mendasar. Kemiskinan yang tiba-tiba ini membuat mental Ibu Hela benar-benar hancur. Ia sering berbicara sendiri sambil mengelus-elus memahami yang kini kosong tanpa kalung berlian. Suatu hari, saat sedang berjalan mencari pekerjaan kasar, Nico melihat mobil mewah melintas di depan gang kontraknya. Ia sempat berharap itu adalah teman lamanya yang datang membantu. Namun mobil itu hanya lewat dan mencipratkan air terakumulasi ke arah bajunya yang sudah kusam. Nico merasa dunia sedang suramnya. Ia teringat bagaimana dulu ia tertawa bersama Lola saat merencanakan pembuangan Ani ke gudang. Sekarang, justru dia dan ibunya yang hidup lebih buruk daripada di dalam gudang rumah mereka dulu. Tidak ada satupun teman atau kolega yang ingin mengangkat telepon atau membalas pesan singkat mereka. Kesehatan Ibu Hela mulai menurun drastis karena kondisi lingkungan yang kotor dan penuh nyamuk. Ia sering mengalami sesak napas dan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Namun mereka tidak memiliki uang sepeser pun untuk pergi ke dokter atau membeli obat yang layak. Nico mencoba melamar kerja menjadi buruh angkut di pasar. Namun tenaganya yang tidak terbiasa bekerja keras membuatnya sering dipecat di hari pertama. Orang-orang di sekitar kontrakan yang mengetahui latar belakang mereka melalui berita di televisi sering mencemooh dan memanggil Ibu Hela dengan sebutan Nyonya Penipu, yang membuat harga diri wanita tua itu semakin terinjak-injak. Di tengah keputusasaannya, Nico mencoba mencari keberadaan Ani melalui media sosial, berharap bisa memohon belas kasihan demi biaya pengobatan ibunya. Namun, ia menemukan bahwa semua akun Ani sudah tidak bisa ditemukan. Ia merasa seolah-olah Ani telah hilang di telan bumi, meninggalkan mereka dalam penderitaan yang tak berujung. Setiap malam, mereka hanya bisa mendengar suara tikus yang berlarian di atas plafon seng, mengingatkan mereka pada malam ketika mereka mengunci Ani dan Rama di gudang gelap. Karma seolah sedang bekerja dengan sangat teliti, memberikan mereka rasa sakit yang sama namun dalam jangka waktu yang jauh lebih lama. Suatu saat, Ibu Hela nekat kembali ke depan rumah lamanya yang kini dijaga ketat oleh petugas keamanan bank. Ia berteriak-teriak mengakui bahwa itu adalah rumahnya dan meminta masuk hanya untuk mengambil sepatu mahalnya. Namun, petugas tersebut justru mengusirnya dengan kasar dan mengancam akan memanggil polisi jika ia terus membuat otoritas. Ibu Hela pulang ke kontrakan dengan kaki yang lecet dan hati yang penuh balas dendam yang sia-sia. Ia menyadari bahwa kejayaan yang ia banggakan selama puluhan tahun telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh penderitaan di bawah kolong langit yang kelabu. Malam itu, di bawah temaram lampu bohlam yang redup di kamar kontrakan mereka, Nico menatap ibunya yang sedang merintih sakit. Ia mulai merasa menyesal karena telah memelihara Ani yang selama ini dengan tulus merawat mereka. Namun, penyesalan itu terlambat.
Hidup mereka kini hanya berisi tentang bagaimana bertahan hidup untuk esok hari dengan sisa harga diri yang sudah tidak ada harganya lagi. Mereka benar-benar sedang berkumpul untuk apa yang telah mereka tanam. Seorang penderita yang sangat nyata di tengah kemiskinan yang paling hina. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Ani kini berdiri di depan cermin besar di kantor barunya, mengenakan setelan kerja yang sangat elegan dengan potongan yang tegas. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang lelah dan penuh beban. Sebaliknya, aura wibawa terpancar kuat dari wajahnya yang kini terlihat sangat segar. Dengan jabatan barunya sebagai direktur utama di perusahaan yang telah ia ambil alih sepenuhnya secara legal, Ani berhasil mengembalikan stabilitas bisnis keluarga yang sempat dirusak oleh Niko. Hari ini, ia memutuskan untuk melakukan satu hal yang telah lama ia rencanakan. Mengunjungi mantan suami dan mertuanya untuk memberikan kejutan terakhir. Ani tiba di kawasan gang sempit itu dengan mobil hitam mewah yang langsung menjadi pusat perhatian warga sekitar. Ia melangkah keluar dengan sepatu hak tinggi yang berdentum di atas tanah yang becek, kontras sekali dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Saat ia sampai di depan pintu kontrak yang rapuh itu, ia mencium bau apek yang sangat menyengat. Ani mengetuk pintu dengan pelan namun penuh penekanan. Ketika pintu terbuka, ia melihat sosok Niko yang kini kurus kering, mengenakan kaos dalam berlubang dan celana pendek lusuh. Di sudut ruangan, Ibu Hela berbaring di atas kasur tipis tanpa sprei. Wajahnya pucat dan matanya cekung, tampak sangat tertidur. Niko terpana melihat kehadiran Ani. Untuk sesaat, ia merasa ada harapan muncul, namun ia segera menyadari bahwa terbentuknya mata Ani sangat dingin, sedingin es yang membeku. Ani masuk ke dalam ruangan sempit itu tanpa rasa jelek. Namun ia tetap menjaga jarak. Ibu Hela mencoba bangkit dengan sisa tenaganya. Tangannya gemetar saat mencoba meraih tangan Ani untuk memohon belas kasihan. Wanita tua itu menangis sesenggukan, meminta maaf atas segala perbuatan jahatnya dulu dan memohon agar Ani memberikan sedikit uang untuk biaya pengobatannya. Tidak ada lagi sisa keangkuhan di wajah yang dulu selalu memandang rendah orang lain itu. Ani mengeluarkan peta dari tas mahalnya. Bukannya uang, ia justru memberikan dokumen penyertaan terakhir atas aset rahasia yang berhasil disembunyikan Niko di luar negeri, yang berhasil dilacak oleh tim hukum Irma. Ani memberitahu Niko bahwa semua jalan keluar mereka telah tertutup rapat. Ia juga menjelaskan bahwa ia telah membeli lahan kontrakan kumuh ini dan akan segera meratakannya dengan tanah untuk membangun fasilitas sosial bagi warga miskin. Artinya, dalam waktu 24 jam, Niko dan Ibu Hela harus segera mengangkat kaki dari sana tanpa memiliki tujuan lain untuk pergi. Pembalasan dendam Ani tidak dilakukan dengan teriakan atau kekerasan fisik. Ia melakukannya dengan cara yang sangat beradab namun mematikan secara mental. Ia mengingatkan Niko tentang malam jam 3 subuh saat Rama menjerit di gudang gelap. Sementara Niko justru sibuk tertawa bersama Lola. Ani berkata bahwa ia telah memaafkan mereka sebagai manusia. Namun sebagai seorang ibu, ia tidak akan pernah membiarkan keadilan tertunda. Ia ingin mereka merasakan setiap detik penderitaan yang pernah ia rasakan. Namun kali ini tanpa ada harapan untuk bangkit kembali. Niko terjatuh tergeletak di depan kaki Ani, memohon agar setidaknya Ani memikirkan masa lalu mereka sebagai suami istri. Namun, Ani hanya tersenyum tipis dan menarik kakinya menjauh. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka sudah mati sejak Niko membiarkan ibunya menyiksa cucunya sendiri. Ani memberikan satu bungkusan kecil yang ternyata berisi makanan sisa pesta dari kantornya. Sebuah pelanggaran yang sangat halus untuk membalas ucapan Ibu Hela yang dulu sering membuang masakan Ani ke tempat sampah. Kepuasan batin Ani terasa lengkap melihat orang-orang yang dulu merasa paling bertenaga kini menginjak di kakinya. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Ani menatap Ibu Hela untuk terakhir kalinya. Ia memberitahu wanita itu bahwa identitas aslinya sebagai penipu telah tersebar luas di seluruh jaringan sosialita lamanya, memastikan bahwa tidak akan ada satupun orang dari masa lalu mereka yang mau mengulurkan tangan. Ani melangkah keluar dari kontrak itu dengan kepala tegak, meninggalkan Niko yang menjerit frustrasi dan Ibu Hela yang pingsan karena syok. Di dalam mobil, Ani menarik napas dalam-dalam, merasakan beban di pundaknya telah benar-benar hilang sepenuhnya. Hari ini, ia bukan hanya memenangkan harta, tetapi ia telah memenangkan harga dirinya kembali dengan cara yang paling elegan.
Suasana di dalam kamar kontrakan itu mendadak hening setelah Ani pergi. Hanya menyisakan suara napas berat Ibu Hela yang baru saja tersadar dari pingsannya. Niko duduk bersandar di dinding yang lembab, membuka dokumen-dokumen yang berserakan di lantai dengan pandangan kosong. Namun, kejutan bagi mereka belum berakhir. Karena itu, Pak James Warihanto datang menemui mereka didampingi oleh 2 orang petugas dari Dinas Kependudukan. Pak James tidak datang untuk memberikan bantuan, melainkan untuk membacakan hasil investigasi menyeluruh mengenai asal-usul keluarga mereka yang selama ini terkubur rapat di bawah tumpukan rahasia Ibu Hela. Pak James membuka berkas perkara lama yang berisi laporan kepolisian dari 30 tahun yang lalu. Di depan Niko yang tampak kebingungan, Pak James mengungkap fakta bahwa Ibu Hela bukan hanya memalsukan identitas, tetapi dia terlibat dalam skenario penghilangan nyawa ibu kandung Niko. Bukti medis yang ditemukan di gudang tempo hari ternyata sinkron dengan catatan rumah sakit jiwa tempat ibu kandung Niko sempat dibuang secara paksa oleh Ibu Hela agar dianggap gila. Kebenaran ini menghantam Niko seperti gada besi. Pria yang selama ini membela ibu mati-matian ternyata telah mengabdi pada sosok yang menghancurkan hidup ibu kandungnya sendiri. Niko menatap Ibu Hela dengan penuh dengan kengerian dan kebencian yang mendalam. Ibu Hela mencoba mengelak dengan suara serak. Namun Pak James mengeluarkan bukti pamungkas berupa rekaman pengakuan dari salah satu saksi kunci yang dulu dibayar untuk menutup mulut. Saksi tersebut mengakui bahwa Ibu Hela hanyalah seorang asisten rumah tangga yang sangat ambisius dan tega meracuni pikiran ayah mertua Ani agar membenci istri pertamanya. Mendengar hal itu, Niko menggeram rendah. Seluruh badannya bergetar karena rasa bersalah yang luar biasa besar kepada mendiang ibu kandungnya dan juga kepada Ani. Ibu Hela yang sudah terpojok akhirnya meledak dalam tawa histeris yang terdengar sangat menyeramkan di ruangan sempit itu. Dengan wajah yang tampak semakin renta dan gila, ia mengakui semua perbuatannya tanpa rasa penyesalan sedikitpun. Ia berteriak bahwa ia berhak atas semua kekayaan itu, karena telah bekerja keras mempertahankan citra keluarga besar selama puluhan tahun. Ia bahkan menghina Niko sebagai anak yang lemah, karena tidak sanggup menjaga harta yang sudah ia curi dengan susah payah. Pengakuan itu menjadi paku terakhir pada peti mati hubungan mereka sebagai ibu dan anak. Kebenaran ini benar-benar membunuh sisa-sisa kewarasan Niko. Ia menyadari bahwa seluruh hidupnya dibangun di atas fondasi yang penuh dengan darah dan sejarah. Rasa hormat yang ia miliki terhadap Ibu Hela berubah menjadi rasa jelek yang tidak rusak. Niko mencoba menyerang Ibu Hela karena merasa tertipu seumur hidupnya. Namun petugas segera melerai dan menahan mereka. Pak James menjelaskan bahwa karena semua bukti ini sudah lengkap, pihak kepolisian akan menaikkan status kasus Ibu Hela dari penipuan menjadi kasus pembunuhan berencana yang belum cakrawala hukum. Kehancuran mental ini jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang mereka alami. Niko kini harus menanggung beban kenyataan bahwa dia adalah hasil dari sebuah tragedi yang diciptakan oleh wanita yang dia puji setinggi langit. Sementara itu, Ibu Hela mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata. Ia mulai memanggil-manggil pelayan fiktif dan meminta gaun pesta mahalnya dikembalikan, padahal ia hanya mengenakan daster robek yang kotor. Ruangan sempit itu kini terasa seperti neraka bagi keduanya. Tempat di mana dosa masa lalu mereka datang untuk menagih nyawa secara perlahan. Di luar gang, warga yang menonton mulai berbisik-bisik saat melihat petugas membawa Ibu Hela ke mobil ambulans rumah sakit jiwa dengan pengawalan ketat kepolisian. Niko ditinggalkan sendirian di dalam kontrak yang kosong, meratapi nasibnya yang kini tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan tidak memiliki kenangan indah tentang seorang ibu yang bisa ia banggakan. Kebenaran telah diuraikan dengan sempurna, menghancurkan segala sesuatu yang pernah mereka anggap sebagai kenyataan. Kehidupan mereka kini benar-benar hancur, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara jiwa dan raga. Persidangan besar yang paling ditunggu-tunggu oleh publik akhirnya digelar di pengadilan negeri dengan pengamanan yang sangat ketat. Ani hadir dengan penampilan yang sangat tenang, mengenakan setelan berwarna putih yang melambangkan kebersihan hatinya. Di tempatnya, Irma yang bertindak sebagai manajer hukum dan Pak James Warihanto telah menyiapkan ribuan lembar barang bukti yang tidak terbantahkan. Ruang pertemuan penuh sesak oleh wartawan dan mantan rekan bisnis Niko yang ingin melihat akhir dari keluarga sandiwara tersebut. Ibu Hela duduk di kursi pesakitan dengan wajah yang sangat kuyu. Rambut yang dulu selalu tertata rapi kini tampak kusam dan berantakan, sementara Niko duduk di sebelahnya dengan kepala tertunduk dalam.
Agenda perpisahan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli dan menyerahkan bukti fisik terkait penyiksaan anak serta penggelapan dana. Ketika rekaman suara dan foto-foto kondisi Rama saat disimpan di gudang gelap diputar di layar besar ruang sidang, suasana menjadi sangat hening. Terdengar isak tangis dari para pengunjung sidang yang merasa iba melihat penderitaan balita sekecil itu. Ani mengulurkan tangan Rama yang duduk di ruang tunggu khusus dengan pendampingan psikolog, berusaha menyalurkan kekuatan. Di dalam ruang sidang, jaksa penuntut umum membeberkan fakta bahwa Ibu Hela dan Niko secara sadar membiarkan Rama dalam kondisi medis yang berbahaya tanpa bantuan demi sebuah pesta. Niko mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia berada di bawah tekanan ibunya. Namun argumen itu segera dipatahkan oleh Pak James. Pak James menunjukkan catatan transaksi keuangan yang membuktikan bahwa Niko justru sangat aktif menggunakan uang hasil keringat Ani untuk berfoya-foya dengan Lola. Tidak ada satupun alasan yang bisa menyelamatkan Niko dari jeratan hukum. Hakim ketua berkali-kali mengetukkan palu saat Ibu Hela mulai berteriak histeris di tengah konferensi, menyalahkan semua orang termasuk mendiang suaminya. Ibu perilaku Hela yang tidak stabil justru semakin memperberat posisinya di mata hukum, karena menunjukkan tidak adanya rasa penyesalan. Puncak dari konferensi ini adalah saat hakim memberikan kesempatan kepada Ani untuk memberikan pernyataan terakhir sebagai korban. Dengan suara yang jelas dan tegas tanpa sedikitpun keraguan, Ani menceritakan bagaimana ia telah memberikan segalanya untuk keluarga itu, namun dibalas dengan pengabdian yang sangat keji. Ia menegaskan bahwa tuntutannya bukan didasarkan pada balas dendam pribadi atas harta, melainkan perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya yang telah disakiti secara fisik dan mental. Pernyataan Ani membuat banyak orang di ruang sidang berdiri dan memberikan tepuk tangan spontan sebagai bentuk dukungan moral. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, hakim akhirnya membacakan vonis yang sangat berat bagi kedua antagonis tersebut. Ibu Hela dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atas kasus penipuan, pemalsuan dokumen kependudukan, serta keterlibatan dalam hubungan masa lalu yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sementara itu, Niko dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas penggelapan dana perusahaan dalam jabatan sebagai direktur utama dan penentaran anak. Selain hukuman fisik, seluruh sisa aset mereka yang masih ada disita oleh negara untuk dikembalikan kepada pihak perusahaan dan digunakan sebagai biaya ganti rugi bagi Ani dan Rama. Mendengar vonis tersebut, Ibu Hela pingsan di tempat. Sementara Niko hanya bisa menangis meraung-raung sambil memohon ampun kepada Ani. Namun, Ani tidak menoleh sedikit pun. Ia langsung berdiri dan keluar dari ruang sidang dengan langkah yang sangat ringan. Di luar gedung pengadilan, ratusan orang menyambutnya dengan sorak-sorai kemenangan. Ani menyadari bahwa keadilan memang terkadang datang terlambat. Namun ia tidak pernah mengingkar janji. Segala rasa sakit yang ia telan sejak jam 3 subuh di gudang gelap itu kini telah dibayar tunai oleh keputusan hakim yang sangat adil. Ani membawa Rama pulang ke rumah baru mereka yang penuh dengan sinar matahari dan keceriaan. Ia merasa lega karena bayang-bayang ketakutan terhadap Ibu Hela dan Niko telah hilang sepenuhnya dari hidup mereka. Rama kini bisa tumbuh besar dengan bangga, mengetahui bahwa ibunya adalah seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Keadilan bagi Rama bukan hanya tentang melihat para pelakunya di penjara, tetapi tentang mendapatkan kembali haknya untuk hidup bahagia tanpa gangguan dari orang-orang jahat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ani bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa perlu mengunci pintu karena rasa takut yang menghantui selama bertahun-tahun. Pagi yang cerah menyambut kediaman baru Ani yang terletak di sebuah kawasan perbukitan yang tenang dan asri. Jauh dari gangguan kota dan kenangan buruk masa lalu, Ani kini menjalani hidupnya dengan penuh kedamaian. 6 bulan setelah vonis tiba, kehidupan Ani telah berubah total. Ia kini secara resmi menjabat sebagai direktur utama di perusahaan pusat, memimpin ribuan karyawan dengan kebijakan yang manusiawi dan penuh integritas. Perusahaan yang dulu hampir hancur karena keserakahan Niko, kini tumbuh pesat di bawah tangan dingin Ani. Setiap pagi, ia tidak lagi terbangun dengan rasa takut, melainkan dengan semangat untuk memberikan masa depan terbaik bagi putranya. Di sisi lain, kehidupan di penjara menjadi neraka yang nyata bagi Ibu Hela dan Niko. Ibu Hela, yang dulu selalu mengagumi kecantikan dan status sosialnya, kini hanyalah seorang pemenang tua dengan pakaian seragam oranye yang kusam.
Ia ditempatkan di sel bersama tahanan lain yang tidak segan-segan merundungnya, karena sifatnya yang masih mencoba angkuh meski sudah tidak punya apa-apa. Tanpa perawatan wajah mahal dan makanan mewah, kesehatan Ibu Hela menurun drastis. Ia sering terlihat berbicara sendiri di dinding sel, membayangkan dirinya masih duduk di kursi kebesarannya saat pesta ulang tahun yang gagal. Tidak ada satupun mantan temannya yang datang menjenguk. Bahkan Lola pun menghilang entah kemana setelah semua aset Niko disita. Niko mengalami nasib yang tidak kalah tragis. Di dalam penjara laki-laki, reputasinya sebagai mantan direktur utama yang menelan anak kandungnya membuatnya menjadi sasaran kebencian musuh lain. Ia harus bekerja keras di bengkel penjara setiap hari, sebuah pekerjaan kasar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin yang retak, ia hanya melihat pria yang hancur dan kehilangan segalanya. Rasa penyesalan terus menghantuinya setiap malam, terutama saat ia teringat wajah Rama yang ketakutan di gudang gelap itu. Namun, semua permohonan maaf yang ia kirimkan melalui surat selalu dikembalikan oleh pengacara Ani tanpa pernah dibuka. Ani baru saja meresmikan sebuah yayasan sosial yang ia beri nama Cahaya Rama. Yayasan ini didirikan khusus untuk membantu para ibu tunggal dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta penentaran. Ani ingin mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ia sering hadir langsung dalam kegiatan yayasan, memberikan motivasi kepada para wanita agar berani bangkit dan melawan ketidakadilan, bertahan seperti yang ia lakukan dulu. Baginya, kemenangan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang ia miliki, melainkan pada seberapa banyak nyawa yang bisa ia selamatkan dari penderita yang sama. Rama kini tumbuh menjadi anak yang sangat ceria dan cerdas. Ia sudah mulai bersekolah dan memiliki banyak teman yang menyayanginya. Trauma masa lalu itu perlahan memudar, digantikan oleh kenangan-kenangan indah bersama ibu. Ani sering mengajak Rama berkunjung ke taman bermain yang ia bangun di bekas lahan kontrakan kumuh milik Ibu Hela dulu. Lahan yang dulu menjadi saksi kemiskinan dan kehinaan para antagonis, kini telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan suara tawa anak-anak. Ani sengaja melakukan itu untuk menghapus jejak kegelapan dan menggantinya dengan cahaya harapan baru bagi lingkungan tersebut. Suatu sore, Ani duduk di teras rumahnya sambil menyesap teh hangat, memperhatikan Rama yang sedang berlari-lari mengejar bola di halaman rumput yang luas. Ia teringat kembali pada jam 3 subuh yang mencekam itu, saat ia diseret ke gudang dalam kondisi putus asa. Jika ia tidak mengambil keputusan gila untuk pergi membawa tabungan dan dokumen rahasia malam itu, mungkin ia masih terjebak dalam penderitaan yang tak berujung. Ani tersenyum tipis, menyadari bahwa setiap mata air yang ia jatuhkan telah berubah menjadi mutiara kekuatan yang mencapai titik ini. Ia tidak lagi menaruh dendam, karena itu, melihat kebahagiaan Rama adalah pencapaian yang paling sempurna. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan warna jingga yang indah di langit. Penderitaan panjangnya telah benar-benar berakhir dan tertutup rapat dalam buku sejarah hidupnya. Ani melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan tenang, dan bersiap menyambut hari esok yang jauh lebih cerah. Ia telah berhasil membuktikan bahwa kejujuran dan kasih sayang seorang ibu akan selalu menang melawan kelicikan dan kesombongan. Di dalam rumah yang penuh kehangatan itu, hanya ada cinta dan tawa, menandai babak baru kehidupan yang penuh berkah bagi Ani dan Rama.